Halo pemirsa, apa Hey, kabar? Ketemu lagi bersama kami berdua dalam program produksi VOA Indonesia Dunia Kita bersama ya. saya Rifan Dwi Astono dari kota Arlington di negara bagian Virginia. Dan masih juga di negara bagian Virginia, saya Aryatna Budianto dari Fairfax County. Dan kali ini kami akan mengantarkan Anda menuju ke musim liburan akhir tahun di Amerika Serikat, Rifan. Ya, ini musim mudiknya Amerika Serikat ya. Kalau bisa dibilang Betul. bahkan Thanksgiving orang-orang itu pada mudik gitu ya. Ini merupakan arus mudik terbesar di Amerika Serikat, melebihi dari musim liburan Natal atau liburan akhir tahun. Betul, tapi memang karena situasinya sekarang kan agak berbeda ya. Kita semua sedang dalam krisis, baik itu krisis kesehatan masyarakat, yaitu pandemi virus corona, krisis ekonomi. Betul. Pemerintah juga meminta kita untuk, di Amerika Serikat ya, pemerintah Ya. Amerika itu meminta masyarakatnya untuk tahan dulu deh, kumpul-kumpulnya mungkin Ya. bisa ditunda atau mungkin lebih kecil kelompoknya. Ini masuk bulan keberapa, Rifan, dari pandemi? Bulan ke-9, Wah, ke-10? kalau dari Maret kayaknya masuk ke 9 kali ya, nanti Ya. Desember 10. Nah, ini kan orang-orang juga udah pada capek ya, terkungkung ya, banyak sekali tantangan yang dihadapi. Dan mereka kini menghadapi apa yang namanya pandemic fatigue, Rifan. Ya, jadi pandemi fatigue ini adalah rasa lelah yang dirasakan oleh masyarakat karena harus setiap hari berurusan dengan pandemi. Berita kan dari pagi sampai malam pandemi. Terus masyarakat juga diminta untuk A, B, C oleh pemerintah karena pandemi. Jadi mereka merasa kecapean dan merasa Ya. capek juga ya harus berurusan dengan pandemi terus-menerus. Di seluruh dunia, orang mengalami keletihan menghadapi pandemi, mulai pengenaan masker hingga pembatasan sosial. Tenaga medis juga sangat letih. Perawat dan tenaga medislah yang menemani pasien hingga meninggal. It's just hard to see somebody passing in front of your eyes. Peran tenaga medis dipuji sejak awal pandemi, tapi kini mereka bersiap-siap menghadapi lonjakan kasus positif baru. PSBB telah diberlakukan di banyak wilayah AS selama sekitar 8 bulan. Dan ahli medis kini mencatat ada yang disebut sebagai pandemic fatigue, keletihan menghadapi pandemi. Orang jadi kurang menjaga diri atau menjaga kebiasaan untuk mengurangi kemungkinan penularan virus corona, termasuk menjaga jarak aman 2 meter atau cuci tangan secara rutin. Ahli medis kemudian mengingatkan bila pun orang bosan dengan COVID, virus corona tak bosan menulari orang. I understand how pandemic fatigue is striking everyone. It's real. People are tired of not seeing their families. The way we work, the way we live, the way we play has all changed. And the harsh reality is that the sacrifices we've made and that we continue to make do not have a future expiration date. Dengan terobosan uji coba vaksin belakangan pun, ahli medis menyatakan orang perlu tetap sabar sambil siaga. I call it willingness to do uncomfortable things because we value them and deem them worthwhile, and they protect ourselves and those that we care about. Sambil menjaga kesehatan fisik, ahli medis juga menyarankan mencari kenikmatan kecil. Finding a new mask, something that excites you, a new social distancing activity, finding something novel and new is a way we excite our brains, and it's a way we can overcome fatigue. Bersama-sama menjaga diri menghadapi pandemi adalah metode yang telah digunakan mengatasi pandemi-pandemi sebelumnya. Dan setidaknya saat ini, teknologi memungkinkan bekerja dan belajar dari rumah dan menjaga hubungan dengan kerabat dan keluarga dari jarak jauh. Demikian laporan tim VOA. Ya Rifan, ini kebetulan ada juga pemirsa Dunia Kita yang bertanya tentang sehubungan pandemi ini. Kalau di Indonesia kan berlaku yang namanya PSBB ya, jadi larangan untuk berkumpul dalam jumlah yang banyak. Bagaimana dengan di Amerika? Langsung aja, ini pertanyaan dari Filemon Noya di Jakarta. Halo. Saya Filemon Noya di Jakarta. Pertanyaan saya, selama pandemi ini, apakah di Amerika Serikat ada larangan untuk berkumpul atau berkelompok dengan jumlah yang besar? Dan kalau ada, bagaimana penegakan serta sanksi atas pelanggaran larangan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Filemon untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau di Amerika Serikat sendiri aturan soal ngumpul-ngumpul nih biasanya
ini tidak diatur secara rigid dari level nasional sih, Iya. walaupun dari tingkat federal atau nasional ini ada panduan-panduannya yang dikeluarkan sama CDC atau Betul. Pusat Pengendalian dan juga Pencegahan Penyakit. Yang Iya. prinsipnya sih sebetulnya semakin lama dan semakin banyak orang yang berkumpul di satu tempat, itu semakin tinggi resiko untuk perbakan virus coronanya ya, Nek? Ya, tapi memang seperti yang tadi Rifan katakan bahwa tidak ada peraturan federal atau peraturan yang berlaku nasional untuk memandatkan orang menjaga jarak dan lain sebagainya. Betul. Ini semua tergantung dari kebijakan negara bagian ataupun kota ataupun kabupaten masing-masing. Betul. Nah, untuk tahu sebetulnya kira-kira langkah antisipatif apa nih yang bisa kita ambil untuk mencegah kita terkena penularan virus corona ini, kita akan dengar pendapat dari seorang dokter yang tinggal di negara bagian Virginia berikut ini. Keputusan untuk apakah suatu komunitas itu siap untuk kembali membuka sekolah atau kembali ke kegiatan yang normal sebelumnya itu berdasarkan data dari berapa positive rate in that area. Jadi rate positif itu berarti tes yang positif per jumlah yang dites. Contohnya kalau di sini ya di Fairfax County itu pada saat positivity rate-nya itu kurang dari 5%, itu kita menganggap itu cukup aman untuk membuka sekolah. Tapi sekarang ini kita lagi tinggi lagi, sudah mau masuki 10%. Makanya jadinya akan ditutup lagi sebagian. Kita ini harus mengurangi lagi. Nanti bulan Januari misalnya vaksin itu tersedia, misalnya itu tuh pertama-tama akan diberikan ke healthcare workers dulu atau highly risky population umur 65 ke atas misalnya. Itu dulu, jadi belum untuk general population. Walaupun sudah kena COVID pun itu bukan berarti imunitasnya untuk selamanya ya. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, kemungkinan besar dalam waktu 3 bulan itu bisa terkena lagi. Sesuai dengan guideline dari pemerintah dan dari, kalau saya di Amerika dari CDC guideline, itu tentunya adalah selalu wear mask, social distance, avoid large gathering ya. Kalau di sini sekarang kalau bisa semakin ya kurang dari 25 orang walaupun outdoor atau indoor, cuci tangan, itu semua harus dilakukan. Semoga menjawab ya Filemon ya. Jadi ini kayaknya anjuran ini tergantung dari kebijakan masing-masing pribadi, dan kalau misalnya kita punya rasa tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat, ya sebaiknya kita lakukan itu demi kebaikan bersama. Betul. Nah, nanti kita akan kembali lagi tentunya dengan cerita-cerita menarik lainnya terkait dengan menyambut liburan di Amerika Serikat, tapi di tengah suasana pandemi virus corona. Tetaplah di Dunia Kita. Anda masih menyaksikan Dunia Kita, produksi VOA, masih dibawakan oleh saya Aryatna Budianto dan Rifan Dwi Astono di negara bagian Virginia. Yes. Nah Rifan, ngomong-ngomong, ini kan sudah semakin mendekat ke musim akhir tahun, musim liburan di Amerika Serikat, waktunya untuk ngumpul-ngumpul, tapi justru malah kondisinya semakin mengkhawatirkan karena terjadi peningkatan yang drastis untuk kasus positif COVID-19. Nah, ini yang membuat beberapa pihak kemudian mencari solusi gimana caranya biar penelusuran siapa yang sudah kira-kira terkena atau tertular virus corona ini lebih gampang diketahui. Nah, ini aplikasi khusus untuk mengetahui kamu udah pernah kena expose corona apa belum nih? Kira-kira gitu ya, Naya? Iya, atau di sekeliling kamu ada nggak yang terekspos dengan virus corona? Is proud to launch a new digital app called COVID-Wise. Virginia merupakan negara bagian pertama di Amerika Serikat yang menggunakan sistem pelacakan penyebaran COVID-19 dengan aplikasi ponsel. Sejak diluncurkan Agustus, COVID-Wise diunduh hampir 1 juta pengguna, yaitu lebih dari 11% populasi Virginia. COVID-Wise protects your privacy. COVID-Wise is a means of getting information out to people anonymously that they may have been exposed without the risk of identifying who the individuals were who actually were positive. Namun belum dipastikan seberapa efektif aplikasi ini dalam mencapai tujuannya, yaitu memperlambat penyebaran virus di negara bagian ini.
there's going to be a lot of factors that interact that will determine, how many people in a community need to be using the app for it to actually be identifying cases that might not have otherwise been identified. And that's the goal. Jika pengguna positif virus corona dan melaporkannya di COVIDWise, pengguna lain akan mendapatkan pemberitahuan bila kedua ponsel berjarak 1,8 meter satu sama lain selama 15 menit dalam jangka waktu 14 hari. Banyak warga yang mengunduhnya atas dasar rasa tanggung jawab pada komunitas. I am trying to be personally conscious, responsible for what I should be doing. This was billed as something you can trust, and I accept it. Apps using this system cannot track your location. Walau tidak semua yakin atas perlindungan privasi, the reason I haven't is mostly because privacy concerns. Departemen Kesehatan Virginia menyebut app ini sangat penting bagi komunitas. For all the people who are downloading this app, we are averting more infections. We're averting more deaths. We're averting more hospitalizations. We're allowing people to get tested sooner. University of Arizona juga menganjurkan warga mengunduh app serupa bernama COVID Watch. Selain membantu memastikan apakah pengguna beresiko terekspos COVID-19, app ini mengirimkan data kepada praktisi medis agar mereka bisa memberikan saran sesuai kondisi masing-masing pengguna. What we are also now adding is personalization, where we can look at your specific risk profile, your age, pre-existing conditions, and things like that. Then those are some things we can use to personalize recommendations even further. Dengan begitu, kota dengan kasus rendah bisa mengisolasi siapa saja yang harus dikarantina karena terekspos COVID-19. Dan untuk kota dengan kasus tinggi, COVID Watch bisa memberitahu warga yang beresiko terekspos. Tapi semua ini tergantung kesediaan orang untuk mengunduh. I had privacy questions about it. I wasn't sure how much information am I giving my name, am I knowing exact people who, that person has had contact, stay away from them. I've read up on it a little bit, and honestly, I feel pretty good about it. I don't know. I know there's they've done a lot of stuff, to avoid privacy issues, so I think it sounds pretty legit. University of Arizona menawarkan opsi temu muka untuk kelas di bawah 50 orang. Tapi pasca libur Thanksgiving pada akhir November, semua akan berlangsung online. Dari Tucson, Arizona, dan Falls Church, Virginia, VOA. Beberapa negara bagian termasuk juga di Virginia yang tadinya sudah mulai membolehkan anak-anak untuk kembali ke sekolah, sekarang menghentikan keleluasaan itu. Nah, itu dia yang persis dialami oleh seorang dosen asal Indonesia yang mengajar kalkulus di Morgan State University di Baltimore. Jadi ia juga harus mengajar secara online untuk para mahasiswanya. Karena kita nggak bisa rubah wajah ya. Pas masuk ke kelas mereka saling curling. Mahasiswa baru nih yang belum pernah ngambil dengan kita, dia sepertinya kayak nggak feel confident. Inilah Dr. Syafrida Hasan, dosen matematika di Morgan State University, Baltimore, Maryland. Ida, demikian ia biasa disapa, mengajar mata kuliah kalkulus sejak tahun 2006. Ida mulai menjadi dosen di Amerika sejak 1998 di Howard University, Washington, D.C., sambil menyelesaikan kuliah S3 di bidang matematika murni. Sejak pandemi corona bulan Maret lalu, Ida tak dapat lagi mengajar tatap muka di kelas. Dengan dikeluarkan aturan tinggal di rumah, kampus tempatnya mengajar menerapkan kelas-kelas daring. Kita juga belajar kilat. Jadi departemen university tempat saya mengajar diadakan training kilat untuk dosen-dosen yang pindah dari face to face ke remote. Dan juga mengubah metode mengajar dengan membuat mahasiswa lebih aktif. Namun, apapun metode pengajarannya, Ida selalu berusaha mendekati para mahasiswa melalui hatinya. Karena menurutnya itu membuat mereka lebih mudah memahami materi yang diberikan. Saya sering bilang di kelas, kalau saya bilang, anggap saya ini ibumu di sekolah. Jadi apapun yang berhubungan dengan matematik, jangan segan-segan menanyakan. She is the mother of mathematics. She's able to break down and explain any problem, any concept to you in a level that you on a level that you will understand and that you'll be able to grasp and
want to learn more. Ungkapan seperti inilah yang juga membuat Dr. Syafridah Hasan tak pernah lelah dan terus mengabdikan hidupnya untuk dunia pendidikan. Apapun yang ada di depan saya berprinsip saya harus do the best. Jadi kalau kita berusaha seperti itu, kita menyenangi pekerjaan kita, mensukai pekerjaan kita, jadi nggak ada yang berat. Dan mungkin di akhirat juga kita akan dapat pahala. Kalau kita ikhlas mengerjakan sesuatu, nggak ada yang berat. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Itu dia pemirsa, nanti kita akan kembali lagi dengan cerita-cerita menarik lainnya, masih berhubungan dengan Thanksgiving dan juga pandemi virus corona. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Dunia Kita. Masih menyaksikan Dunia Kita produksi VOA, masih dibawakan saya Anna dan Rifan di negara bagian Virginia. Ini sekarang menuju ke musim liburan akhir tahun yang diawali dengan Thanksgiving yang jatuh pada Kamis terakhir bulan November. Dalam kalangan para peternak kalkun, jadi mereka mencoba untuk mencari cara gimana ya caranya untuk bisa tetap laku di tengah pandemi virus corona seperti sekarang. Akankah warga Amerika Serikat tetap mudik saat Thanksgiving pada akhir November? Pandemi COVID-19 mungkin membuat banyak warga urung mengunjungi ayah, ibu, kakek, dan nenek agar tak beresiko menularkan virus corona. Ini membuat peternak kalkun khawatir santapan tradisional saat Thanksgiving takkan laris terjual seperti tahun-tahun sebelumnya. For months now, we've been thinking about whether people will even be having holidays, let alone the size of their holiday. And that's such a big piece of the turkeys that we're raising, and them being the centerpiece of usually large family gatherings. So for months, we've just been like, are people going to want turkeys? Are they going to want big turkeys? Dengan pembatasan kegiatan berkumpul di sejumlah negara bagian, kemungkinan santap Thanksgiving dengan keluarga besar semakin kecil. Diganti santap kalkun secara terpisah oleh kelompok-kelompok lebih kecil. We've been playing with some different ideas, and one, although it has involved a lot of different planning, is to just harvest the birds a little earlier, so they're a little smaller. Sementara itu, distributor dan toko jagal seperti di San Francisco, negara bagian California ini juga lebih banyak menjual unggas berbadan kecil. We don't want as many big birds, and we think we'll sell smaller birds or different things like porchetta, or guinea fowl, quails, fresh game hen. We have beautiful chickens with their head and feet on them. Bagi yang tidak mudik pun ini juga menjadi opsi saat Thanksgiving. For Thanksgiving, usually we do a Friendsgiving with about 10 to 15 people over at somebody else's house. And this year we're going to be just probably doing it on our own, just ordering a few small things. Menurut survei yang digelar perusahaan pengemas daging unggas, Butterball, 30% warga Amerika akan merayakan Thanksgiving dengan keluarga inti saja. Biasanya hanya 18% yang melakukan hal ini. While the size of the gathering might change, the size of the turkey certainly doesn't have to, because when you've been cooking as much as we have this year, leftovers are a hot commodity. There are a lot of things you can do with them, from the sandwich to enchiladas, pretty much anything you can imagine. Setiap tahunnya biasanya 40 juta kalkun disantap. Menurut catatan Federasi Kalkun Nasional, organisasi yang mewakili industri kalkun. Demikian laporan tim VOA. Ada sejumlah orang yang punya jiwa sosial, mereka membantu orang-orang atau para siswa yang tidak punya meja belajar dan menyediakannya. My name is Kobe Samad. I'm 17 years old and I'm a junior at Woodruff High School. And right now we're at Moss Building and Design in Chantilly. They've offered me space for a build day. We're building 50 desks. 30 of them are going to schools and 20 are going to kids in need who've reached out to me personally. I came across a group called Desks by Dads in Maryland. It's a group of parents who are creating desks for children in need and giving them through the school system. I saw the idea and I wanted to give back for a while now after moving here because I love this community.
and I figured this was a great way to do it, to use my skills. It's super fun working with wood and seeing what I can create, and I really enjoy it. When I first put out my Facebook page saying what I was going to do, it kind of went semi-viral in the community overnight. Everyone just kept resharing it. So donations were plentiful. People have been really generous with it. So thankfully donations have covered everything. So that's awesome. I'm just really glad the community's been able to fund this project. I think that Colby is doing a wonderful thing. We noticed that there was a new organization that popped up on Facebook. Hey everybody, this is Colby Samide from Desks for Distance, and today I'm going to be showing you how to build this simple yet good-looking desk. We realized very quickly that this was something that we could get involved in because he had received so many orders for desks that he couldn't fulfill them quickly enough. Desks are hard to get these days. Once most of the schools in the area turned to virtual learning, we kind of pounced upon this idea to do a build-a-palooza, as we call it for today. We have a wonderful relationship with Lowe's Home Improvement. They provided all of the materials. We provided all the labor to put the desks together, our Moss employees, and we were asking for volunteers all day long to help sand and finish the desks. We reached out to My Guys Moving and Storage, and they're helping to deliver the desks to those who have reached out to ask Colby for the desks. Slide it in. Perfect. Delivering the desk is the best part. It makes me feel really good when I see the face of the parents or the kids when they see the desk. Ever since I can remember, little toddler loved to build things and sort of tinker around with how things would work or fit together. I think he's learned so much just when he started doing this, I guess 3.5 weeks ago. So now we have to position the frame on top of the board. It was just the initial wanting to really, give back and help a few families if he could. That's what my main goal is right now, to try to get the message out and have people recreate this idea in their communities. Tidak terasa sudah setengah jam kami menemani Anda dalam dunia kita. Jangan lupa Anda bisa menyaksikan dunia kita serta program VOA yang lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan juga di channel YouTube kami VOA Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk ikuti akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Betul. Kata kuncinya @voaindonesia. Ya. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seperti yang tadi dilayangkan oleh Philemon Noya, silakan kirimkan pertanyaannya dalam bentuk video langsung lewat direct message ke Instagram VOA Indonesia atau ke Instagram saya di @rifanduino Atau di Anne Budianto. Dan kalau gitu kita pamit dulu ya Rifan. Yes, kita ketemu lagi minggu depan dalam dunia kita. Saya Rifan Dwi Astono. Dan saya Aryatna Budianto. Sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy pemirsa. Bye.